Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi sama Pak Amir ya di pertemuan kita kali ini. Di video pembelajaran kita kali ini di hari Selasa tanggal 3 Agustus ya. Sudah masuk 3 Agustus aja nih di 2021. Nah, sesuai jadwal hari ini, jadwal kita adalah matematika ya. Nah, kita melanjutkan materi kita yang kemarin. Kemarin kita udah belajar operasi hitung bilangan bulat negatif positif untuk penjumlahan dan pengurangan. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya yang tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, seperti apa penjelasannya? Seperti apa cara pengerjaannya akan kita bahas tuntas di video pembelajaran kita kali ini. Jangan di skip, ditonton sampai habis. Oke? Nah, sebelum kita mulai, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, baik, siapkan alat tulis kalian dan alat tulis, buku tulis, dan hal-hal yang menunjang pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendatangkan manfaat bagi kehidupan kita bersama, ya. Baik, kita mulai. Sekarang kita masuk ke operasi hitung perkalian dan pembagian. Di sini Bapak langsung menggunakan hitungan ya. Nah, langsung menggunakan hitungan dengan kalian, langsung ke contoh saja. Pertama, kita akan bahas tentang perkalian. Perkalian ya. Nah, kita akan bahas tentang perkalian. Nah, perkalian di sini itu perkalian dan pembagian khususnya itu memiliki ketentuan yang pasti. Kalau kemarin kayak penjumlahan dan pengurangan tergantung lagi angkanya. Tapi kalau perkalian ini ada aturan pastinya. Jadi ini seharusnya lebih mudah. Tantangannya paling ketika kalian tidak paham cara membagi atau mengalihkan itu saja. Ya, ini sebenarnya mudah harusnya. Nah, kita bahas dulu untuk tanda ya. Untuk tanda dulu ya. Nah, kita buat tanda kurung seperti ini. Untuk tanda, misalnya bilangan negatif. Sorry, kita ubah tulisannya jelek ya. Bilangan negatif kali bilangan negatif. Bapak ulang. Bilangan positif dikali bilangan positif, dia akan selalu jadi positif. Ya. Lalu, bilangan negatif kali bilangan positif akan selalu jadi bilangan negatif. Begitu juga kebalikannya, bilangan positif dikali bilangan negatif akan selalu menjadi negatif. Dan begitu juga negatif kali negatif. Ulang, jelek. Negatif akan selalu jadi positif. Ini aturannya pasti. Jadi aturan ini tidak berubah. Tidak seperti tambah dan kali. Kalau tambah, misalnya bilangan negatif tambah bilangan positif, belum tentu dia negatif, belum tentu juga positif, karena tergantung angka. Tapi kalau operasi hitung perkalian ini pasti. Ya. Nah, sebagai contoh, kita pakai contoh nomor 1. Misalnya 3 kali 4. Ini kan 3 kali 4 ya. 3-nya 4 kali. 3 kali 4 berarti 12. Positif dengan positif. Hasilnya pasti positif. Nomor 2. Negatif 5 kali 2. Nah, pertama tuh jangan dulu lihat tandanya. Langsung kaliin dulu angkanya. 5 kali 2. 5 kali 2, 10 kan. Baru kita ke tanda. Tandanya di sini adalah ini angkanya negatif, ini positif. Lihat, negatif kali positif, dia selalu negatif. Gitu. Itu juga, misal nomor 3. Misalnya 8 kali negatif 3. Kita kalikan dulu angkanya, 8 kali 3, nanti simbolnya. Nanti masuk tandanya. 8 kali 3 kan 24 tuh. Positif kali negatif akan selalu berubah jadi negatif. Begitu juga kalau negatif kali negatif. Misalnya negatif 3 kali negatif 7. Itu kalikan dulu angkanya. 3 kali 7. 21. 3 kali negatif ya jelas jadi positif. Seperti itu. Simpel ya. Nah, di sini paling tantangannya hanya itu tadi ya Bapak bilang. Kalian bisa enggak ngaliinnya. Gitu. Jadi tandanya itu dari ribet lagi. Udah ada aturannya ini.
Ya, udah ada aturannya ini. Oke, jangan lupa dicatat terlebih dahulu biar mudah ngingatnya. Nah, kalau sudah paham, kita lanjut ke pembagian. Nah, kita hapus nih ya, clear. Kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu tentang pembagian. Pada dasarnya, pembagian dan perkalian itu sama. Ya, pada dasarnya. Guru kalian pasti selalu bilang, waktu-waktu kalian kelas 4 atau kelas 5, kelas 3 maksudnya, kalau pengen jago pembagian harus hafal perkalian. Pasti bilangnya gitu. Karena pembagian itu kebalikan dari perkalian. Jadi, untuk aturannya tersendiri, itu sama persis dengan perkalian. Ketika bilangan positif dibagi bilangan positif, dia akan selalu jadi positif. Ketika bilangan positif dibagi bilangan negatif, dia akan negatif. Ketika bilangan negatif dibagi bilangan positif, dia akan selalu jadi negatif. Ketika bilangan negatif dibagi bilangan negatif, dia akan selalu jadi positif. Tandanya. Jadi dia sama persis kayak perkalian. Ya, cuma bedanya ya operasi hitungnya, pembagian. Yuk kita ke contoh. Nomor 1. Misal 8 dibagi 2. Itu pasti 4 positif. 8 bagi 2 kan 2 kalikan berapa? Hasilnya 8. Yaitu 2 kali 4 hasilnya 8. Nomor 2. Nomor 2 misal negatif 10 bagi 5. Bagiin dulu angkanya. 10 bagi 5 itu kan 2. Karena 5 kalikan 2 10. Negatif kali positif. Negatif bagi maksudnya. Negatif bagi positif selalu negatif. Nomor 3. Misalnya 16 bagi negatif 8. Bagi dulu angkanya. 16 bagi 8 itu dapat 2. 16 bagi, positif bagi negatif selalu negatif. Lalu nomor 4. Misalnya negatif 20 bagi negatif 4. Nah, ini kita bagi dulu angkanya ya. Dapat 5. Negatif bagi negatif selalu positif. Seperti itu doang. Mudah kan? Mudah sekali harusnya. Jadi, perkalian dan pembagian aturannya cukup seperti itu doang. Nah, harusnya ini simpel banget. Jadi kalian tandanya tidak ribet lagi ngitung. Kalau penjumlahan pengurangan kan harus hutang berapa, uang kamu berapa, gitu kan? Seperti itu. Nah, seperti inilah untuk penjumlahan dan untuk perkalian dan pembagian. Nah, kalau ada pertanyaan silakan tanyakan ke Bapak via WA atau bisa mencari video referensi di YouTube banyak sekali ya. Nah, jika udah paham, nanti tugasnya dalam bentuk Google Formulir, silakan dikerjakan dalam bentuk Google Formulir ya, silakan kalian kerjakan. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, silakan tanyakan. Oke? Paham ya? Sampai sini ya. Nah, kalau misalnya sudah paham, nah Bapak masih punya latihannya nanti Bapak posting di Google Classroom-nya. Oke? Oke, cukup sekian video Bapak kali ini ya. Semoga apa yang Bapak sampaikan mendatangkan manfaat di kehidupan kita bersama. Kalau yang ada kurang paham, sekali lagi Bapak bilang ditanyakan. Oke? Oh iya, Bapak kelupaan nih. Bapak kelupaan masih punya satu contoh lagi di mana operasi hitungnya ganda. Ya, ini Bapak hapus ya, Bapak kelupaan. Jadi belum kita masih ada pembahasan lain, contoh yang lain. Nah, misal contoh yang lain ini yang Bapak akan keluarkan nanti ke tugasnya ya. Misal nomor 1, 3 kali negatif 4, ini 4 ya, dibagi negatif 6. Nah, operasi hitungnya itu double, ada kali ada bagi. Nah, bagaimana cara ngerjainnya? Kali dan bagi itu sama-sama kuat, jadi terserah mau ngerjain yang mana dulu. Ya, nah saran Bapak kalau dia bisa dibagi, bagi dulu. Alasannya apa? Biar mudah, biar angkanya kecil. Kalau nggak bisa bagi, berarti dikali dulu, baru dibagi. Di sini kan 4 mau dibagi negatif 6,
Itu kan tidak bisa. Berarti kita maunya dikali dulu. 3 kali negatif 4 itu kan 12, hasilnya negatif. Kan ya? Lalu, karena ini belum dikerjakan, kita tulis ulang. Kita bagi lagi, 12 bagi 6. Tandanya nanti 2 kan? Negatif bagi negatif positif. Seperti itu. Mudah kan? Nah, satu contoh lagi deh ya. Satu contoh lagi. Ini Bapak hapus. Nomor 2. Negatif 21 dibagi negatif 7 dikali nih, negatif 4 misalnya ya. Nah, kita bagi dulu karena dibagi kebetulan bisa nih. Kita bagi dulu. 21 bagi 7 dapat 3. Positif, negatif maksudnya. Bagi negatif itu kan positif. Dikalikan negatif 4 ini kita tulis ulang. Yang ini kita tulis ulang ke sini. Ya. 3 dikali 4 dulu, 12. Ini positif, ini negatif. Hasilnya selalu negatif. Seperti itu doang. Ya. Nah, ini kalau di operasi hitungnya lebih dari 1. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Jelas ya? Nah, kalau jelas, silakan kerjakan tugas nanti yang Bapak berikan lewat Google Formulir. Oke, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan Bapak. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.